bahas bagaimana menghilangkan kegalauan masalah finansial kamu. Tahu nggak sih, di Indonesia itu terkenal dengan yang namanya gaji 10 koma, yang artinya tanggal 10 itu udah koma keuangannya. Atau ada istilah uang itu cuma numpang lewat aja, numpang lewat dompet, numpang lewat rekening, nggak ngendap-ngendap di situ-situ aja ya, nggak berhenti di situ, kenapa harus pergi sih uangnya gitu ya. Karena setelah kita menerima gajian atau penghasilan, uangnya langsung buat bayar ini, buat bayar itu, buat beli sana, buat beli sini gitu ya. Dan tak terasa uangnya pada kemana nih? Belum akhir bulan kok udah habis aja ya. Nah, mungkin ini yang jadi permasalahan kalian ya. Yuk kita cari tahu dan kita pecahkan masalah ini. Karena sebagai seorang wanita dan calon istri, kita ini berperan penting banget di bendahara dan akuntan perusahaan rumah tangga kita nantinya, supaya pengeluaran dan pemasukan itu seimbang dan mempunyai ketersediaan uang di akhir bulan. Bagi 5 tips cara mengatur keuangan, dan yang pertama adalah kenali permasalahan pembengkakan keuangan kita. Biasanya musuh terbesar itu bukan siapa-siapa, melainkan adalah diri kita sendiri. Contohnya nih, ketika kita mau ke mall atau jalan-jalan ke mall gitu ya, kita udah prepare bawa uang, bawa dompet, dan kita tahu bahwa saldo di rekening kita itu lumayan banyak nih. Dan ketika kita sampai di mall tersebut, ternyata di situ ada sale atau diskon besar-besaran banget. Di situ ada tulisan beli 2 gratis 1, beli 1 gratis 2 gitu ya. Dan kita berpikir, aduh, kapan lagi nih aku dapat produk itu, dapat barang itu? Nggak mungkin kan besok-besok itu ada lagi nih sale kayak gini. Nah, itu tuh kita terhipnotis untuk beli si barang tersebut. Dan ini pemikiran yang salah banget atau tindakan yang salah banget yang bisa memicu permasalahan pembengkakan keuangan kamu. Dan akhirnya kita nggak ngontrol dan nggak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan mana yang harus didulukan. Dan jadilah diri kita ini menjadi orang yang konsumtif ya. Kalau misalnya kita sudah tahu permasalahannya seperti ini, ataupun kita sifatnya seperti ini gampang terhipnotis, usahakan bawa uang cash yang terbatas dan jangan bawa yang namanya si ATM atau kartu kredit saat jalan-jalan atau belanja. Nah, solusinya adalah sederhanakan hidup, tunda kesenangan sebelum kamu mempunyai saldo 3 kali lipat dari penghasilan atau gaji kamu, atau kamu mempunyai passive income 3 kali lipat dari kebutuhan kamu sehari-hari. Yang kedua adalah buat skala prioritas keuanganmu. Nah, jadi sebelum kamu membagikan uangmu setelah menerima gajian atau penghasilan setiap bulan, usahakan kamu mendahulukan yang namanya kebutuhanmu selama 1 bulan. Dengan rumus atau dengan cara 50% ini untuk kebutuhanmu selama 1 bulan, dan 50%-nya lagi kita pecah nih menjadi 5 bagian. Jadi yang pertama 10% ini untuk bersedekah, yang kedua 50%-nya ini untuk investasi, yang ketiga 10%-nya ini untuk rekreasi, dan yang keempat 10%-nya ini untuk asuransi atau kesehatan ya, dan yang terakhir yang kelima ini untuk menabung. Jadi setelah kamu membuat list atau pos seperti ini, baru nih kita buat list yang kebutuhan kita yang 50%-nya ini. Dan ingat, yang 50%-nya ini utamakan untuk kebutuhan ya, bukan untuk keinginan. Jadi ingat, untuk kebutuhan bukan untuk keinginan. Dan untuk tips yang ketiga adalah pintarlah sewa tempat tinggal. Ya, bagi kamu yang lagi cari-cari kos-kosan atau tempat tinggal, usahakan carilah tempat yang strategis dan murah. Memang sih tempat yang strategis dan murah itu cenderung lebih mahal. Dan pastinya kalau dihitung-hitung lebih hemat juga. Kenapa? Karena biasanya lebih dekat dengan tempat perbelanjaan, terus dekat dengan tempat kerja, yang pastinya menghemat banget uang transportasi kamu. Nah, solusinya kalau kamu pengen dapat tempat yang strategis dan murah, carilah satu rumah yang
biasa disebut dengan tabungan rencana, yaitu tabungan yang memungkinkan kamu menabung secara penarikan dana atau auto debit dari rekening reguler kamu setiap bulan. Dan sistem ini sangat cocok banget buat kamu yang sulit menyisihkan uang untuk menabung secara manual ya. Karena ini beda banget dengan menabung secara reguler yang harus menyetorkan uangmu setiap kali kamu menabung. Dan tabungan berencana ini tidak bisa diambil sewaktu-waktu, melainkan sesuai dengan perjanjian atau jangka waktu yang sudah dijanjikan oleh bank tersebut. Terakhir atau yang kelima adalah jangan membanding-bandingkan. Ya, kembali lagi ke diri kita sendiri untuk mengatur yang namanya keuangan. Jangan pernah membanding-bandingkan kemewahan orang lain dengan diri kita sendiri. Apalagi kita berpikir pengen dipandang kaya oleh orang lain. Wah, ini pemikiran yang salah banget ya. Karena kenapa? Karena kita tetap harus fokus dan pasang mata kuda, jangan oleh kanan kiri. Kita fokus untuk yang namanya mengatur yang namanya keuangan. Ingat ya, kemewahan, gaya hidup itu akan datang dengan sendirinya ketika kita sudah mempunyai yang namanya kecukupan kebutuhan kita. Dalam arti kita sudah cukup kebutuhan kita selama 1 bulan atau berhari-hari ya. Kita cukup keuangan kita, cukup penghasilan, otomatis gaya hidup dan kemewahan itu akan menghampiri kita dengan sendirinya. Oke, yuk kita terapkan 5 tips yang aku sebutkan tadi supaya keuangan kamu lebih membaik lagi dan pastinya kamu mempunyai tabungan untuk masa depan kamu. Entah itu kamu mau menikah atau yang sudah menikah itu kamu untuk masa depannya untuk anak-anak kamu gitu ya. Ingat ya, jangan pernah kamu gagal dan gagal lagi untuk mengatur keuangan karena usia kamu gak muda lagi loh. Semakin hari semakin tahu usia kita semakin bertambah. Dan alangkah baiknya kalau kita selalu memperbaiki yang namanya sikap kita, perilaku kita di keuangan kita supaya lebih baik lagi. Dan so thank you banget sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian